Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Nurdiana. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung, semester 6 kelas D, dengan NPM 1811090010, dengan dosen pengampu Bu Yani Suryani, MPD. Di sini saya akan membuat narasi atau menjelaskan tentang esai saya, yaitu adalah permasalahan kurikulum 2013 di Indonesia. Pendidikan adalah suatu hal yang paling penting untuk menentukan kualitas diri. Seiring berjalannya waktu, pendidikan mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang digunakan untuk mengukur kualitas dari suatu pendidikan. Sejak tahun 1975, Indonesia sudah mengenalkan kompetensi. Kompetensi pada saat ini belum terrealisasi, bahkan belum terlaksana secara baik. Padahal, Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan dalam kurikulum. Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan kurikulum. Kurikulum pertama diawali pada tahun 1975 dan kurikulum yang terakhir diakhiri pada tahun 2013 yang sering disebut dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini sudah diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang lebih mementingkan atau yang lebih mengutamakan pendidikan karakter dan peminatan siswa. Kurikulum 2013 ini digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana kurikulum 2013 ini menuai pro dan kontra di dalam penerapannya. Pergantian kurikulum 2013 ini pelaksanaannya menghabiskan anggaran sekitar 2,49 triliun sehingga menuai banyak kecaman baik kritik dari masyarakat maupun dari kalangan politik. Penerapan kurikulum baru dirasa masih kurang dan masih terburu-buru sehingga mengakibatkan kurangnya persiapan baik dari sarana prasarana, kemudian ketersediaan buku paket yang seharusnya disiapkan lebih matang agar dapat menyatu dan menyebar lebih rata. Kesiapan dari segi guru dan pengajar, serta mekanisme dari pembelajaran. Jangan asal menerbitkan dan mengedarkan ke seluruh sekolah jika ternyata isi dan buku tersebut tidak memiliki kualitas yang baik. Tidak semua sekolah mampu menyelenggarakan kurikulum 2013. Tidak semua sekolah mampu semaju sekolah-sekolah yang ada di ibu kota, dan tidak semua daerah mampu menyelenggarakan kurikulum 2013 tersebut. Adanya problem-problem baik dari siswa maupun dari guru, yaitu adanya keterbatasan dana, sarana dan prasarana, dan anggaran yang tidak sedikit dikhawatirkan akan memicu permasalahan sehingga sekolah akan memungut biaya yang cukup besar. Dana yang tidak cukup untuk membiayai pelatihan guru. Rencana ini dirasa kurang efektif karena sekolah hanya mempunyai fasilitas dan infrastruktur sekitar 50% dari yang diharapkan, dan mekanisme dari pembelajaran pun kurang efisien sehingga menyebabkan polemik dari penerapan kurikulum 2013 ini. Dari permasalahan tersebut, yang dapat dilakukan menurut saya adalah dengan mempersiapkan segala sesuatunya secara matang untuk segala keperluan dari kurikulum 2013 ini, baik dari segi sarana dan prasarana, mekanisme pembelajaran, dan kesiapan baik dari siswa maupun dari guru untuk menerima perubahan dari kurikulum 2013 ini. Semua harus diperhitungkan secara matang. Jangan sampai anggaran dana yang telah dikeluarkan ini terbuang sia-sia sehingga tidak memperoleh hasil yang maksimal. Sehingga pelaksanaan kurikulum 2013 ini mengembang tanpa alur, mengambang tanpa kejelasan, sehingga kesalahan fatal yang terjadi ketika mengadakan perubahan kurikulum secara random adalah kurangnya persiapan dari guru berupa mekanisme pembelajaran, ilmu yang disampaikan kurang jelas sehingga membuat siswa kebingungan dengan materi yang diajarkan, yang menyebabkan banyaknya waktu yang terbuang di kelas berbanding terbalik dengan ilmu yang didapat tersebut tidak terserap dengan baik oleh siswa. Bukankah fungsi dari belajar itu untuk mendapat ilmu yang bermanfaat bagi masa depannya? Bukankah belajar itu harus diterapkan dengan mudah? Seharusnya pemerintah lebih mempersiapkan segala sesuatunya secara matang, baik dari kelayakan sistem belajar mengajar maupun kelayakan berupa sarana dan prasarana,
dalam menunjang suatu pembelajaran. Masalah ketersediaan saja kurang terrealisasi secara merata sampai ke pelosok, sekarang malah hendak membuat kurikulum baru. Seharusnya pemerintah menyempurnakan kurikulum yang ada. Jika kurikulum itu diterapkan sudah dirasa cukup sempurna, nah sekarang perlu adanya rancangan berikutnya baru bisa mengganti kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru. Untuk masalah ini harapan saya adalah agar dalam menerapkan suatu kebijakan diperlukan pertimbangan secara matang dan baik. Dan pemerintah harus benar-benar tahu nih apa yang saat ini sedang dibutuhkan oleh bangsa ini. Apabila salah dalam mengambil suatu keputusan, maka akan berdampak kurang baik ataupun merugikan bukan saja bagi individu atau diri sendiri, tapi bagi masyarakat atau kelompok yang menjalaninya, sehingga menyebabkan elemen dari lapisan masyarakat mengalami kegagalan pertumbuhan pendidikan di Indonesia. Kurikulum merupakan bagian dari pendidikan, sehingga kurikulum perlu dievaluasi dan diperbaiki demi kemajuan pendidikan. Tetapi perbaikan yang dilakukan harus memerlukan berbagai kesiapan yang matang guna mencapai tujuan yang lebih maksimal. Masih menjadi tanda tanya, apakah kurikulum 2013 ini benar-benar baik saat diterapkan di lapangan? Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan pemantauan dalam kurikulum 2013 ini agar permasalahan dan kendala yang ditemukan dapat diperbaiki.